kalau saya lihat ya, ini udah jadi framing ini, ya. Jadi udah ngaco lah kemana-mana. Memang saya adalah orang yang sangat kritis terhadap program makan bergizi gratis ya, sangat kritis. Teman-teman bisa cek kok di konten-konten saya, terutama di channel ini ya, di awal-awal dan di media sosial saya lainnya, saya kritis. Walaupun saya adalah pendukung Prabowo Gibran, ya, tetapi saya sangat kritis terhadap program ini. Ya, bukan karena tujuan program ini, tetapi karena tata pengelolaannya yang luar biasa, ancur-ancuran, luar biasa terjadi penyelewengan gitu. Tetapi saat ini saya melihat ini menjadi framing yang membabi buta ya, ketika BEM ya, ketua BEM UGM, kemudian muncul lagi orang-orang konten kreator influencer yang selalu menjelekkan tanpa dasar dan tidak objektif gitu. Nah, kita harus objektif dong dalam mengkritisi. Jadi kita harus cari sasarannya, tepat sasaran mana yang harus kita benerin. Jangan membuat framing, membuat ujar kebencian, membuat berita-berita palsu gitu ya. Nah, ini salah satu contoh berita palsu yang dibuat oleh salah satu influencer. Ini saya kasih contohnya ya, kita dengarkan ya, kita dengarkan. Ini ya. Salam logika, benar-benar tidak habis pikir tentang MBG ini. Berdasarkan petunjuk teknis terbaru menunjukkan bahwa setiap yayasan dapat insentif 6 juta per hari selama 313 hari. Bahkan libur pun mereka tetap dapat insentif. Dan insentif ini tidak kena pajak. Sekarang mari kita berhitung dan siapkan kalkulator kalian. 313 kali 6 juta sama dengan 1,87 miliar. Kita lihat Polri. Polri mempunyai 1179 dapur MBG. Dikalikan dengan 1,87 miliar. Kurang lebih dia dapat 2,21 triliun per tahunnya. Itu baru Polri coy, yang bahkan dia menargetkan akan membangun 1.500 MBG. Belum lagi yayasan-yayasan. Oke ya, sudah ditonton ya video tadi. Itu termasuk salah satu seorang influencer ya, yang followersnya juga cukup besar ya di TikTok ya. Ya lumayan besar, dan dia mengatakan seperti itu. Itu kan, aduh, cuplikan berita pendek pakai video short, nggak dijelaskan. Masa iya dia bilang katanya insentif 6 juta itu seperti itu? Ya, jadi insentif 6 juta ini saya coba klarifikasi dulu. Insentif 6 juta itu ya yang diberikan oleh pemerintah melalui BGN kepada SPPG atau pengusaha ya, yang pengusaha MBG, itu adalah sebuah nilai yang datangnya dari mana? Gini, saya jelasin ya. Jadi ketika orang mau masuk menjadi membuat SPPG ya, dia harus modalin dulu, membuat infrastrukturnya dulu. Ya, gudang semua, sama apa namanya, dapurnya, ya fasilitasnya, ada IPAL-nya dan lain-lain ya. Dan lain-lain semua itu menghabiskan sekitar 1,5 sampai 2 miliar lebih. Ya, 1,5 sampai 2 miliar lebih ya. Itu mereka investasinya. Itu nalangin dulu, bukan dari uang pemerintah gitu. Nah, oke ya, ini udah modal di depan nih si pengusaha. Kemudian terdaftarlah dia menjadi mitra, kan sudah terdaftar dan mulai beroperasi. Nah, ketika mulai beroperasi maka diturunkan insentif itu 6 juta ya kan. Atau dikatakan kalau di Inpres ya, itu 313 hari kata si influencer tadi ya, 313 hari. Ya kita ngitungnya nggak begitu dong, ngitungnya yang benar. 6 juta itu ya, itu adalah penyusutan dari biaya membangun. Ya, satu, biaya sewa tanahnya, biaya gaji orang-orangnya, overheadnya, ya, gaji-gaji dan bahan bakar plus kebersihan. Itu ya, itu ada aturannya. Sisanya adalah keuntungan. Kalau 313 hari ya, kali 6 juta itu, saya ngitungnya malah kebalik, 6 juta dikali 26 hari, ya, hari aktif ya, itu sekitar 154 juta. Oke ya, ini 154 juta. Kalau si SPPG itu memiliki karyawan 50 orang aja,
ya, atau 40 atau 50 ya. Kita anggap 50 biar gampang, dikali gajinya masing-masing 2 juta, itu sudah berapa? 50 kali 2 juta, 100 juta. Masih sisa 54 juta lebih. Kemudian dia harus membayar apa? Listrik, oke, membayar bahan bakar gas untuk masak, dan kebersihan. Ya, itu kan komponennya ya. Belum penyusutan biaya sewa kalau dia sewa di lahan orang. Anggaplah dia punya keuntungan, sisanya itu keuntungan bersih 40 juta. Oke ya, 40 juta dikali, gini lah, 50 juta lah. 50 juta dia keuntungan dikali 12. Ya, 1 tahun. Itu 600 juta keuntungan SPPG. Nah, ingat, tadi dia sudah investasi 2 miliar, 1, sampai 2 miliar. Artinya dia apa ROI-nya? 600 juta dikali 3 tahun aja baru 1,8 M. Berarti dia balik modal, ya, balik modal uang investasi dia ya, kalau dia keluar 2 M, kadang ada yang lebih loh. Itu 3 tahun lebih dikit kembali ROI, BEP. Nah, setelah itu baru dia merasakan untung. Ya. Saya mau objektif aja biar nih gambarannya memang biar kita sama-sama belajar lah. Nggak bisa kita caci maki sana sini. Jadi yang namanya untung 50 juta tadi wajar nggak sebenarnya sih? Sebuah bisnis, kita ngomong sebuah bisnis, ya misalnya kita punya bisnis nih. Produksi makanan setiap hari melayani 3.000 pak, 3.000 dus ya. Tiap hari itu dengan keuntungan 1 bulan 50 juta. Ya wajar lah. 50 juta dibagi 30 hari berarti dia untung sehari 1,6 atau 1,8 juta. Bener nggak? Ya sama di kayak usaha catering pun begitu. Ya, jadi 6 juta itu bukannya 6 juta full block. Harus ada hitungannya gitu. Nah, ini yang selalu disinformasi atau didiskan, diframingkan ya oleh orang-orang. Kalau saya mengkritik kebijakannya Pak Prabowo tentang MBG itu nggak begini gitu, maka saya benerin dulu. Oke ya. Nah, sekarang gini, teman-teman, kita nggak boleh iri loh atas orang punya MBG 20, 30, dia punya duit gitu. Dan dia punya keahlian dalam memproduksi makanan. Kita misalnya bikin satu aja SPPG mengelola, sulitnya bukan main kalau kita tidak di bidang itu loh.